saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan bisa memakai siapa dan kapan saja. Dalam 1 Timotius 1 ayat 16, tetapi justru karena itu aku dikasihani agar dalam diriku ini, sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Memang, ketika Roh Kudus menginsafkan seseorang, pada saat itu ia merasa dirinya adalah orang berdosa. Keyakinan ini adalah hal yang sangat terasa. Roh Kudus mengambil dan mengaplikasikan kebenaran Tuhan, sehingga menembus hati orang itu, dan pada saat ia merasakan perlunya bertobat. Begitu juga kita telah menyadari kegagalan di hidup kita, dan kemudian menerima kasih karunia dan pengampunan Tuhan, kita akan mengetahui kebenaran ini. Itu mungkin tidak berdampak begitu kuat kepada kita pada saat kita mulai belajar untuk hidup dengannya. Tetapi cepat atau lambat akan ada perubahan dalam cara hidup kita. Di dunia ini tidak ada seorang pun yang sempurna. Orang yang menyangkal bahwa mereka adalah orang berdosa sama sekali tidak pernah dekat dengan Tuhan. Mereka yang telah mengalami pertemuan dengan Tuhan yang Maha Suci akan sadar akan keadaan diri mereka sendiri, bahwa mereka adalah orang-orang berdosa yang telah ditebus. Mereka mengetahui kebenaran bahwa Yesus telah mati untuk mereka dan Roh Kudus tinggal di dalam mereka untuk membebaskan mereka dari dosa. Mereka tidak lagi harus berbuat dosa. Mereka mungkin masih sering tersandung dan melakukan dosa individu, tetapi kehidupan dalam dosa telah mati dan mereka sekarang hidup bagi Tuhan. Roma 6 ayat 10. Aku mohon kekuatan Elohim bekerja, kuasa Elohim bekerja. Bebaskan dari yang jahat, bebas kegelapan. Kuasa Yesus bekerja, lawat kami saya pribadi Tuhan. Dan nama Yesus Elohim dimuliakan. Amin. Kita live di Singapura, Pak Daud. Wah, sekarang Thomas jadi pendeta yang terkenal. Biasa aja, Pak Daud. Ada pesan-pesan khusus, Pak Daud, untuk kita menghadapi di bulan Mei ini, Pak Daud. Kita semua kan mengharapkan mujizat, Thomas. Betul, Pak Daud. Dalam suatu mujizat yang terjadi, itu harus ada prosesnya, Thomas. Ada proses, Pak Daud, ya. Nah, kalau kita perhatikan tentang Elia, waktu menantang nabi-nabi Baal, nabi-nabi palsu, Elia harus punya komitmen dan mau berkorban, Thomas. Betul, Pak Daud. Yang pertama, nomor satu adalah membangun mesbah Tuhan. Nah, jadi kalau kita ini mau merasakan mujizat, merasakan lawatan Tuhan, merasakan berkat-berkat Tuhan, Thomas, kita harus membangun mesbah Tuhan dulu. Ya, Pak Daud. Nah, apa Thomas? Membangun mesbah Tuhan. Nah, jadi kalau saudara ingin mengalami mujizat, ada prosesnya tahap demi tahap, Thomas. Siap. Yaitu membangun hidup kita dengan Tuhan, memulihkan hubungan kita dengan Tuhan, Thomas. Amin. Membangun hubungan kita dengan apa, Thomas? Dengan Tuhan. Amin. 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 Nah, yang kedua, berani membayar harganya, Thomas. Betul, Pak Daud. Berani membayar harganya. Membayar apa, Thomas? Berani membayar harganya. Nah, posisi itu adalah kekeringan, posisi waktu itu adalah kondisi tidak baik, tetapi ingat, memberikan korban, Thomas. Yes, memberikan korban pada Tuhan. Dan memberikan air juga, yang waktu itu kekeringan, Thomas, untuk membangun mesbah Tuhan. Artinya harus membayar apa, Thomas? Membayar harga. Harganya. Nah, kebanyakan tuh orang ingin mengalami mujizat, mengalami lawatan Tuhan, ingin mengalami berkat-berkat Elohim, tetapi tidak mau membayar harganya, Thomas. Iya, Pak Daud. Pelit sekali. Harus mau membangun apa, Thomas? Membayar harga. Membayar harga, Thomas. Ya. Membayar harga itu sangat penting, Thomas. Betul. Ya, segala sesuatu itu harus kita berani membayar harganya
mau berkorban untuk Tuhan. Amin. Nah, dan yang ketiga, jujur sama Tuhan. Yes, jujur sama Tuhan. Apa Thomas? Jujur sama Tuhan. Nah, apa Thomas? Jujur sama Tuhan Pak Daud. Ya. Apa keberadaan kita, apapun ini kita akui di hadapan Tuhan, Thomas. Amin, amin, benar. Nah, yang keempat adalah Thomas. Apa itu Pak Daud yang keempat? Bahwa itu dilakukan untuk kemuliaan Tuhan. Yes, dilakukan semua untuk Tuhan ya. Bukan untuk pribadi kita, Thomas. Betul Pak Daud, sepakat. Tapi untuk kemuliaan apa? Kemuliaan Tuhan. Artinya lawatan terjadi supaya kita diberkati menjadi berkat. Amin. Diberkati untuk apa, Thomas? Untuk menjadi berkat Pak Daud. Nah, diberkati untuk menjadi berkat, Thomas. Amin. Nah, segala sesuatu itu harus ada harga yang harus dibayar. Jelas, Thomas? Jelas, Pak Daud. Jelas? Jelas. Tempat sunyi adalah lokasi ideal untuk beristirahat. Yesus dan rasul-rasulnya mencari tempat ini supaya mereka dapat beristirahat. Mereka merasa lelah oleh karena telah bekerja melayani banyak orang yang datang dan pergi sampai makan pun tidak sempat. Mereka mendayung perahu menyusuri danau untuk mencapai tempat yang sunyi itu. Ketika hendak merapat ke tepian sunyi itu, Yesus melihat orang banyak telah menunggu mereka di sana. Kerumunan orang banyak itu mengubah tempat istirahat itu menjadi tempat aktivitas yang pro belas kasih. Melihat orang banyak itu, Yesus pun langsung jatuh akan belas kasih. Karena mereka seperti kawanan yang tidak mempunyai gembala. Belas kasih Tuhan memecah padang-padang kesunyian. Belas kasih Tuhan bermadah di antara pohon-pohon di bukit-bukit. Belas kasih Tuhan dinyanyikan di segala tempat dan waktu. Belas kasih Tuhan jatuh pada orang-orang yang mencari dan menunggunya dengan rindu laksana rusa merindukan air. Mereka ke tempat yang sunyi bukannya untuk beristirahat, tetapi untuk melihat Tuhan Yesus berbelas kasih. Tuhan Yesus sebagai seorang gembala, bekerja seperti gembala-gembala lain di padang sunyi yang menuntun domba-dombanya ke padang rumput yang hijau dan menyegarkan mereka dengan mata air nan segar. Ketika rasul-rasulnya letih dan sangat butuh istirahat, Tuhan sendiri turun tangan. Tuhan bekerja. Kalau manusia merasa tidak punya tenaga lagi, Tuhan masih punya belas kasih untuk bekerja, sehingga kesunyian, keletihan, dan istirahat tidak bisa menyembunyikan Dia dari orang-orang yang mencarinya. Orang banyak itu seperti domba-domba yang tidak mempunyai gembala, dan Tuhan langsung menjadi gembala mereka. Aku akan mengumpulkan mereka dan membawa mereka ke padang rumput yang hijau. Ini ada dalam Yeremia 23 ayat 1 sampai dengan 6. Orang banyak itu menyaksikan bahwa Yesuslah gembala mereka. Yesuslah pemimpin mereka. Dia adalah seorang pemimpin yang mempunyai hati untuk orang banyak. Dia bukan seorang pemimpin yang menyepi dalam ketenangan, kenyamanan, dan istirahat ketika orang banyak mencarinya. Ada banyak pemimpin yang mencari ketenangan sendiri di taman sunyi pribadi, punya istana yang nyaman untuk menyembunyikan diri dari orang banyak. Punya rumah pribadi untuk istirahat sehingga orang banyak atau rakyat kecil tidak bisa mengganggunya. Yesus adalah pemimpin yang bisa diganggu kenyamanannya. Dia adalah pemimpin yang mengorbankan istirahatnya demi kepentingan orang banyak. Dia adalah contoh pemimpin atau gembala yang bisa mengadaptasi tempat yang sunyi menjadi tempat untuk berbelas kasih kepada orang banyak yang mencarinya dengan segenap hati. Tuhan Yesus adalah pemimpin yang memahami bahwa istirahat itu sangat penting untuk orang-orang yang letih karena bekerja keras. Tetapi juga seorang pemimpin yang bisa diganggu dan berkompromi dengan belas kasih demi membantu orang banyak.